Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Etika Diskusi dan Debat untuk memenuhi tugas dari Bapak Rangga Salam ME. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Soleh Siregar. Sebelumnya, perkenalkan rekan-rekan saya. Saya Aditria Jelita. Saya Deaniza Azharum Barutobing. Saya Rizky Muhtadi Sehat. Konsep diskusi dan debat dalam Islam. Diskusi yang sehat harus dilakukan dengan sikap saling menghormati dan tidak merendahkan pendapat orang lain. Lewat debat, kebenaran yang hakiki dapat terungkap. Jadal diartikan berbantah-bantah atau biasanya disebut khusuna atau berunding mufawadah, dan berdiskusi yang biasa disebut munazarah. Jadal adalah proses tukar pikiran dengan menunjukkan kelemahan argumentasi lawan debat. Ada kesan Al-Quran menginformasikan bahwa suka berdebat, berbantah-bantahan adalah bagian dari karakter manusia. Tujuan utama dari diskusi dan debat dalam Islam adalah untuk mencapai kebenaran dan memperkuat ukhuwah di antara umat dengan memahami dan menerapkan konsep diskusi dan debat yang etis dalam Islam. Kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis dan saling menghormati. Diskusi dan debat yang dilakukan dengan cara yang baik dan menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan memperkuat persatuan di antara umat, sehingga kita dapat bersama-sama berkontribusi untuk kebaikan masyarakat. Kenyataan ini telah diisyaratkan Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi ayat 54 sebagian berikut, yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, yang artinya, sungguh kami telah menjelaskan segala perumpamaan dengan berbagai macam cara dan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini. Akan tetapi, manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Selanjutnya ada sejarah debat dan metode debat. Debat sebagai bentuk komunikasi dan pertukaran ide telah ada sejak zaman kuno. Dalam sejarah, debat seringkali digunakan sebagai alat untuk mencapai kebenaran, menyelesaikan konflik, dan mengembangkan pemikiran kritis. Di Yunani kuno, debat menjadi bagian penting dari pendidikan dan kehidupan politik. Para filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles menggunakan metode dialog dan debat untuk mengeksplorasi ide-ide, filosofi, dan etika. Dalam konteks Islam, debat dan diskusi juga memiliki akar yang kuat. Sejak masa awal Islam, para sahabat Nabi Muhammad SAW terlibat dalam diskusi dan debat untuk memahami ajaran agama dan menyelesaikan perbedaan pendapat. Tradisi ini berlanjut hingga saat ini, yang dimana debat ini menjadi sarana untuk membahas isu-isu keagamaan, sosial, politik dalam masyarakat muslim. Selanjutnya ada metode debat. Yang pertama ada debat formal. Peserta dibagi menjadi dua tim, ada tim pro dan tim kontra, yang dimana setiap tim diberikan waktu untuk menyampaikan argumen mereka, diikutin oleh sesi tanya jawab. Dan metode ini sering digunakan dalam kompetisi debat. Kompetisi debat itu yang di sekolah maupun di universitas. Diskusi dan fungsinya. Mengutip buku Think Smart, Bahasa Indonesia oleh Ismail Kusmayadi, diskusi berasal dari bahasa Latin, yakni discutio atau discussion, yang berarti bertukar pikiran. Dalam bahasa Inggris disebut discussion, yang berarti perundingan atau pembicaraan, yaitu sebuah aktivitas akademik di mana beberapa orang bertukar pikiran, curah pendapat, memahami masalah, dan menganalisanya dalam rangka menemukan kebenaran atau memecahkan masalah yang sedang dihadapi.
Manfaat diskusi yang pertama menjamin adanya pendapat umum yang maju dan merupakan sesuatu yang pokok bagi masyarakat demokratis. Yang kedua, mengembangkan kualitas moral seperti persahabatan, ketulusan, sifat tenggang menenggang. Dan yang ketiga, pemerata, yakni membuktikan bahwa ide bukan merupakan hak khusus kelas atau pendidikan tertentu. Si diskusi yang pertama, pengambilan keputusan, pengembangan keterampilan, pengembangan wawasan, pengembangan kreativitas, pengembangan hubungan sosial, serta pengembangan tradisional. Materi selanjutnya yaitu fungsi akademis munadoroh. Munadoroh diambil dari kata nadarun, artinya pandangan. Metode munadoroh ini dapat dikatakan metode diskusi kelompok atau small group discussion. Jumlah anggota terbatas 5 atau 6 orang. Munadoroh adalah cara dalam melakukan musyawarah, sedang permusyawaratan itu sendiri dimaksudkan guna mencari kebenaran. Fungsi akademis munadoroh, Hasan Asari menyatakan bahwa munadoroh itu dapat dilihat dari berbagai sisi. Pertama, dari sisi teoretik, debat telah berfungsi sebagai salah satu teknik atau metode untuk menemukan kebenaran. Kedua, pada level praktis, debat adalah arena uji kemampuan. Ibarat ruang pertandingan, tinju atau silat. Lewat debat, kemampuan seseorang mahasiswa atau intelektual akan diuji. Ketiga, seni munadoroh atau debat dalam Islam itu sesungguhnya adalah cermin kebebasan akademik yang terus terjaga dalam tradisi Islam. Di dalam ruang debat, setiap orang sebenarnya leluasa mengemukakan pemikiran dan gagasannya. Etika diskusi dan debat terbagi menjadi 7. Yang pertama, niat yang tulus dan benar. Yang kedua, memperhatikan dan mendengarkan lawan bicara. Yang ketiga, berbakat ilmu dan argumentasi yang kuat dan akurat. Yang keempat, menggunakan retorika yang jelas, lugas, dan lemah lembut. Yang kelima, bersikap adil dan objektif. Yang keenam, bersikap kooperatif dan siap kembali kepada kebenaran. Yang ketujuh, menghindari sikap ngeyel. Etika diskusi dapat dipahami sebagai jumlah ketentuan moral atau akhlak yang tentang apa yang baik dan buruk untuk dilakukan dalam hal adu argumentasi demi mendapatkan kebenaran yang bersifat deduktif. Namun, pendapat lain dari buku yang membahas tentang etika diskusi dan debat adalah ilmu Adabul Batsi wal Munazarah. Etika dalam berdiskusi dan berdebat terbagi menjadi 6. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menjaga sikap. Yang keempat, berpendapat sesuai fakta. Yang kelima, utamakan kepentingan bersama. Yang keenam, jangan memotong pendapat orang lain. Sekian hasil pemaparan dari materi kami tentang etika diskusi dan debat. Saya Muhammad Agus Soleh Siregar mewakili dari rekan-rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.